Oke, insya Allah untuk pagi hari ini kita melanjutkan topik kita ya untuk mata kuliah perancangan pabrik kimia 2. Nah, kita masuk ke topik tentang pemilihan pabrik ya. Jadi setelah kita kemarin sudah konsepnya secara general sudah tahu ya tentang plant design ya. Nah, kita masuk ke pemilihan pabrik ya. Jadi pemilihan pabrik ini basically ya kita memilih ke produknya ya. Jadi produk apa yang mau kita bikin dan yang mau kita jual itu produknya apa. Jadi basically pemilihan pabrik itu ya kita mau bikin produk apa ini gitu ya. Produk apa yang mau kita buat ya di pemilihan pabrik. Nah, mungkin kita mungkin sudah tahu semua ya, kita tiap hari tidak bisa hidup tanpa chemical products ya. Jadi chemical products ada di sekitar kita ya. Dari kita bangun sampai kita tidur itu ada semua. Ya dari kita bangun kemudian ya mungkin ada minuman ya kita mau minum ya itu ada chemical produknya juga ya ada packagingnya. Kemudian kita mandi ya ada pasta gigi, ada sabun, ada sampo. Ya, kemudian kita mau berangkat ke kampus misalkan ya pakai moisturizing cream gitu mungkin ya pelembab. Kemudian ada kalau cek mungkin tabir surya ya. Kemudian kalau sebelum sempat makan kita makan pakai makanan yang kemasan gitu ya. Kemudian baju ya. Baju ada juga yang terbuat dari serat ya. Serat sintetik ya, ada juga yang terbuat dari cotton ya, serat natural atau alami. Itu semua merupakan chemical products ya, chemical product. Termasuk juga obat-obatan ya. Kalau kita kuliah kemudian pusing gitu dengan tugas yang banyak, nah kita minum obat itu juga bagian dari chemical products. Nah, jadi kita tidak bisa terlepas dari chemical products ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga di rumah kita ya, ada kabel ya kan, kemudian ada cat ya kan, kemudian ada insulation ya, terbuat dari polimer dia. Ada ini ya kebanyakan dari polimer ya, plastik piping, ya, kemudian plastik flooring ya. Kemudian ada plywood ya. Kemudian ada window adhesive. Itu untuk kayak mengelem ya, mengelem jendela ya biar rapat ya. Ya. Kemudian ada window molding, ada vinyl silting, dan ada plastic fencing ya, pagar yang terbuat dari plastik, dan ada juga household appliance ya, alat-alat rumah tangga. Jadi kebanyakan ya yang ada di sekitar kita itu terbuat dari chemical products ya, terbuat dari chemical products. Ya, ini sebelum masuk ke tadi ya, pabrik ya, kita perlu menentukan produknya ini apa. Ya. Ini merupakan kalau kita lihat tabel ini ya, ini beberapa klasifikasi produk ya, dan gunaannya serta contohnya ya. Misal tadi ya household products ya ada deterjen, ada disinfektan ya, kemudian ada healthcare products, ada pharmaceutical ya, kemudian antiseptik dan juga fuels ya, energi. Kita mau berangkat ke kampus itu naik kendaraan tentu membutuhkan bahan bakar ya, bisa petrol, diesel ya, dan juga olinya ya, pasti juga ada olinya, lubricant. Ya. Kemudian juga chemical yang lain. Tadi ya kayak cat, ya rubber, antifreeze. Ini kayak ethylene glycol ya, kayak coolant gitu ya, refrigerants. Kemudian kalau di dalam horticultural products ya di pertanian ada pupuk ya, ada herbisida, ada fungisida, ada insektisida ya, dan metals ini metalurgi ya, dan polimer ini yang paling banyak tadi ya di kehidupan kita ya polimer ya. Kita mandi pakai gayung ya dari plastik ya. Kemudian kabel tadi mainan-mainan anak. Kemudian elektronik juga ada chemical product yang di situ, ada baterai ya, baterai dari teknik kimia juga ya. Kemudian di makanan juga ada ya, di makanan ya, salad, cooking oils, margarin ya, kemudian untuk fermentasi ya. Kemudian ada dairy products, milk, butter, cheese ya. Jadi ini merupakan
beberapa contoh ya barang-barang ya, barang-barang yang ada di sekitar kita yang semuanya itu terbuat dari chemical product ya. Jadi teknik kimia itu sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, produk-produk ini ya, produk-produk ini itu dihasilkan dari beberapa industri ya. Kalau kita lihat di sini ini kan produk-produk yang istilahnya apa ya, end product ya. Jadi produk yang bersentuhan langsung dengan consumer ya. Consumer ya seperti kita ya. Jadi ada deterjen, ada pharmaceutical ya, ada obat-obatan, ada petrol, diesel ya, oli, kemudian ada ini untuk petani ya. Untuk petani, kalau ini untuk di rumah kita ya. Kemudian ini untuk makanan ya kan. Nah, ini merupakan produk-produk ya. Kalau kita lihat ada di sisi sini ya. Produk-produk itu ada di sisi sini ya. Nah, untuk mencapai produk end product ini ya, atau end product ya, saya sebutnya sebagai end product karena dia langsung bersentuhan dengan consumer ya, consumer ya. Kita bedakan ya consumer dengan customer ya. Kalau consumer dia itu yang mengkonsumsi ya, berarti ya orang-orang awam ya, orang-orang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya kita-kita ini ya, sebagai consumer. Kalau customer nanti beda lagi ya. Nah, ini semua kan dihasilkan dari yang namanya raw material, ya raw material. Nah, kalau ini ya berarti raw material dari alam ya. Ini kalau ini hilirnya ya, paling ujung ya, ujung kanan hilirnya. Kalau di sini adalah hulunya ya, ujung paling kiri ya. Di raw material dari alam, bisa air ya kan, kemudian ada natural gas, ada crude oil. Ini paling banyak ya. Kalau kita lihat di sini dia turunannya paling banyak ya, crude oils, ada minerals ya, ada living things ya kayak tumbuhan ya, kemudian makhluk hidup hewan, tumbuhan ada vegetable oil ya, ada cotton ya kan, ini kan terbuat dari kapas ya, kemudian ada milk ya, ada hewan ya. Ini merupakan raw materialnya ya, dari alam ya, nature ya, terbuat dari apa, dari alam. Nah, yang kita perlu apa namanya lihat adalah yang ada di tengah-tengah ini, yang ada di tengah-tengah ini. Nah, inilah yang akan menjadi pabrik kita ya, yang akan menjadi pabrik kita ya. Apakah kita mau yang lebih dekat dengan apa namanya end produknya ini ya, atau kita mau mendirikan pabrik yang lebih dekat dengan hulunya. Nah, itu bisa semua ya, bisa semua itu. Intinya dia harus ada kegunaannya ya, harus ada kegunaannya. Misalkan ada juga apa namanya perusahaan yang hanya apa namanya berkonsentrasi pada gas separation, misalkan udara. Ini sorry, ini bukan air ya, ini bukan water. Air ini adalah udara ya, udara. Ini gas separation ya, memisahkan O2 dan N2. Ini aja sudah jadi apa namanya? Kalau sekarang bisnis ini kan ya apa namanya? Nitrogen itu kan ya, kalau mereknya yang ada di pom bensin itu untuk mengisi angin di ban kalian itu jadi di bisnis ya. Ini yang dalam skala kecil ya. Kemudian natural gas ya, ada amoniak ya, amoniak ya, natural gas menjadi amoniak. Nah, ini bisa untuk pupuk ya, fertilizer. Ada crude oil, ini paling banyak crude oil. Ya, crude oil bisa diturunkan ya. Ada bisa menjadi gasolin ya, apa untuk bahan bakar, ada juga yang menjadi polimer ya, gradient, toluen, silen. Ini monomer semua ya. Ini kalau dipolimerisasikan silin dia dapat terephthalate acid ya. Kemudian di sini ada apa namanya menjadi polyester, ya polyester menjadi bisa botol, kemudian bisa karpet ya. Kalau apa etilen bensin menjadi styrene ya, polystyrene nanti menjadi ban ya. SPR ya, styrene gradient rubber ya. Kemudian ini ya styrene butadiene ya, ini menjadi ban ya, styrene butadiene rubber ya, SPR ya. Ini menjadi ban ya. Jadi kita mau main di mana ya? Pabrik kita itu mau apa namanya mau di posisi yang mana? Apakah dekat dengan end product atau dekat dengan apa namanya hulunya? Nah, ini yang bisa kita pilih ya. Yang pasti pabrik yang akan kita pilih ya harus ini ya, harus raw materialnya itu ada ya, kemudian juga produknya itu ada ya. Terserah mau dekat dengan sini, misalkan kita mau membuat apa namanya
biodiesel misalkan. Kalau diesel ini langsung ya vegetable oil. Ada juga kemarin ya, saya menguji pendadaran, ada juga pabrik dari misalkan dari vegetable oil-nya itu bisa dari palm ya, palm oil gitu, atau juga dari yang lain ya. Kebanyakan kalau di Indonesia ya kelapa sawit ya yang paling banyak. Terus juga mungkin bioetanol banyak, kemarin dari bonggol jagung, kemudian dari kulit ketela, seperti itu ya. Apakah di sini juga bisa? Atau misalkan ada juga kemarin ya membuat sabun ya, pabrik sabun ya. Nah, itu dia lebih ke end product-nya. Ya. Tapi kalau saya lihat kebanyakan itu ada di tengah-tengah sini. Ya, ada tengah-tengah sini. Ya. Itu kebanyakan judul pabrik kemarin yang saya lihat ya ada di tengah-tengah sini. Nah, ini. Nah, coba ini lihat ya. Kalian perhatikan beberapa logo ini ya, logo perusahaan yang terkenal ya. Mungkin kalian kenal semua ya. Unilever, Pertamina, Petrokimia Gresik, ada Indofood, Sabik ini di Saudi ya. Kemudian ada Merck, ya Merck ini pharmaceutical ya. Ada BAS, ya BASF ini chemistry ya. Kemudian ada Asahi, ya Asahi Mas, mungkin kalian tahu ya Asahi Mas. Kemudian ada Wings, ya. Wings juga hampir sama dengan Unilever ya, mirip ya. Ada produk makanan, ada produk deterjen, artinya produk-produk untuk sehari-hari ada ya, mirip dengan Unilever. Nah, oke. Sekarang kalian coba ke Mentimeter ya. Coba kalian masuk ke ini, menti.com ya. Menti.com dan kalian masuk ke lewat HP bisa ya, atau lewat laptop kalian ke menti.com, kemudian masukkan, bentar saya belum ngasih ini ya. Ini untuk kodenya saya share di chat ya. Nah, oke, silakan. Kalian lihat kodenya di chat, kemudian kalian masuk. Kalau kalian klik menti.com, kemudian masuk ke Mentimeter ya. Sudah ya. Nah, di situ tadi kan kalian lihat ini ya, lihat ada beberapa perusahaan itu, ya kan? Ada beberapa perusahaan ini. Nah, ini kira-kira ini yang membedakan apa dari perusahaan-perusahaan ini? Yang membedakan apa dia? Perusahaan-perusahaan ini. Itu kalian Produk. masuk ke menti.com. Kemudian kalian coba kita brainstorming. Yang membedakan kira-kira apa? Produknya. Oke, yang lain bahan baku, proses produksi, kapasitas, jenis pabrik, ya, consumer. Oke, itu ada yang menarik ya, consumernya, pemasaran, hasil produksi, input bahan, kapasitas, ya.
Ini kebanyakan ini ada proses, ada bahan baku, proses, produk, ya, ada customer, consumer-nya, ya, pemasaran. Tadi ya. Kalau mungkin dari jenisnya untuk produk jelas ya. Tadi ada apa namanya apa namanya ada Indofood itu sih lebih ke makanan. Kemudian Unilever lebih lebih luas lagi ya. Dia lebih ke daily life product ya. Jadi kehidupan apa produk untuk kehidupan sehari-hari. Demikian juga untuk Wings ya. Ada juga tadi yang Buzz lebih ke chemicals ya. Kemudian ada yang apa Mac itu lebih ke pharmaceutical, lebih ke obat-obatan ya. Kalau Pertamina juga banyak juga ya. Ada bahan bakar, kemudian ada juga chemical di situ ya. Ada petrokimia ada menjual pupuk juga, ada juga menjual bahan-bahan kimia ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengenalkan suatu istilah yang baru ya. Ya. Di sini namanya adalah B2B and B2C chemical products ya. Jadi B2B itu apa ya? B2B itu adalah business to business ya. Business to business. Business to business. Ya kalau B2C itu business to consumer ya. Jadi ada business to business, ada business to consumer ya. Jadi kalau kita lihat dari katanya ya ada business to business dia lebih ke apa namanya transaksi antara dua bisnis ya. Transaksi antara dua bisnis. Nah, contohnya adalah oil company ya. Oil company ini lebih ke business to business products ya. Jadi dia misalkan tadi ya mengebor, kemudian eksplorasi, eksploitasi, ngambil minyak, kemudian dijual ke Pertamina misalkan atau ke Exxon Mobil atau ke mana gitu ya. Itu namanya business to business ya. Kemudian chemical juga tadi misalkan Pertamina tadi kan ada minyak bumi, crude oil, kemudian diturunkan ya menjadi turunan-turunan chemical products yang lain kayak paraxylene, butadiene, ada styrene, tadi kan ada tereptalat dan lain-lainnya. Itu mesti dijual ke eh, chemical company yang lain, ya kan? Kan nggak mungkin dijual ke consumer kan ya. Consumer buat apa? Kita buat apa kita? Ada butadiene, ada styrene, ada tereptalat gitu, ada etilen, ya kan? Itu buat apa? Kan nggak bisa kan kita. Maka dia dijual ke perusahaan lain, ya, perusahaan kimia lain sebagai raw materialsnya dia. Nah ini biasanya disebut sebagai commodity chemicals, ya, commodity chemicals. Nah, sebagai commodity chemicals. Nah di sini biasanya ya harganya yang kita minta biasanya ini perusahaan-perusahaan besar ya kan. Pemainnya itu sedikit ya di sini. Pemainnya biasanya sedikit ya. Nah ini biasanya chemical company akan membeli dengan harga yang murah ya. Dan untuk perusahaan yang membeli tadi ya customer beda ya. Ini berarti customer itu berarti dia langganan ya. Kalau consumer itu lebih ke consumer tadi yang end product ya yang ada di hilir. Ya customer-nya ini biasanya ya cuma ini aja yang penting ya untuk commodity chemicals itu purity ya, kemurnian ya. Jadi nanti kalau kalian memilih untuk tadi ya fokus di tengah ini ya, biasanya yang penting itu adalah kemurnian. Jadi ketika kalian mengkonsep produk apa yang kita mau jual atau mau kita bikin, itu kemurniannya dilihat dulu. Kemurniannya yang mau kita jual itu berapa ya. Jangan sampai terlalu rendah ya 80%, 80% nggak masalah ya asal dia ada di pasaran. Ya, asal dia ada di pasar artinya dia terserap oleh pasar. Biasanya ya 95 ke atas, 95, 96, 97, 98, 99,5 misalkan. Jangan sampai ya ini sedikit ini aja ya, jangan sampai kalian menjual produk dengan kemudian 100% ya. Karena itu menurut saya too good to be true. Artinya apa? Too good to be true itu kayak kayak ketahuan bohongnya gitu. Ya, jadi nggak ada ya yang namanya produk itu dia 100% pure gitu. Air saja, air mineral, ya air kemasan itu aja kan dia mesti ada impurity-nya, ya kan. Distill water juga mesti ada impurity-nya di situ. Meskipun kecil-kecil misalnya dalam bentuk ppm misalkan, ya. Jadi nanti kalau misal mendesain produk ya untuk yang pabrik kalian jangan mendesain kemudiannya sampai 100%, ya. Itu sangat ya apa namanya? Impossible ya. Ya tadi too good to be true ya.
bagus kan ya 100%, tapi tadi terlalu terlalu apa namanya, too good to be true ya, terlalu bagus untuk menjadi suatu kebenaran. Artinya ya kelihatan banget bohongnya gitu. Kayak etanol, etanol aja kan ya ada 100% ya kan, ya etanol mungkin 95% itu. Jadi kemurnian ya yang menjadi apa namanya, hal yang penting bagi customer di sini. Ini untuk bisnis to bisnis ya. Jadi bisnis to bisnis berarti kalian mainnya di sini ya, bisnis to bisnis ya, di sini. Ini adalah bisnis to bisnis. Karena kalian, apa namanya, karena kalian membeli dari misalkan ini membeli dari apa namanya, pengeboran ya, kemudian kalian olah dan kalian jadikan produk ya, produk turunan. Misalkan styrene, ethylene glikol, PVAC, terephthalate acid ya, seperti ini, ya NaOH ya kan. Kemudian kalian jual lagi ya ke perusahaan yang lain ya, chemical yang lain. Atau mungkin kalian jual ke misalkan, ke Unilever, ya ada laundry, deterjen, kemudian ada apa namanya, es krim ya kan, seperti itu. Atau kalian jual ke mana, gitu, ke perusahaan polymer processing ya, membuat botol ya untuk apa, kemasan, namanya bisnis to bisnis ya. Dia lebih ke purity ya. Kemudian ada juga misalkan ya, MT PET botol, ini contohnya adalah, botol PET. Botol PET itu ya botol kayak aqua gitu ya, plastik gitu ya. Ya ini, polymer processing misalkan ya, polymer processing berarti dia mengambil, biji PET-nya ya, jadi biji plastik ya. Kemudian dia proses, dia bikin menjadi botol PET kosong, ya kemudian dijual ke mesti dijualnya ke perusahaan ya, bukan dijualnya bukan ke consumer, tapi dijualnya ke perusahaan, misalkan ke perusahaan Aqua ya, sebagai apa namanya, air minum dalam kemasan atau mineral dan lain-lainnya. Ini masih B2B ya, B2B. Tapi tadi ya produknya bukan lagi chemical lagi ya. Produknya bukan lagi chemical. Jadi untuk B2B itu bisa kalian, raw materialnya itu chemical, kemudian produknya chemical, itu juga B2B. Ada juga B2B dia produknya bahan bakunya chemical, tapi produknya menjadi yang lain, ya. Contohnya tadi PET botol, ya kalian belinya dalam bentuk chemical ya, biji plastik ya PET gitu, kemudian, kalian proses ya menjadi botol kosong, kalian jual ke perusahaan yang lain. Ya dia bukan chemical lagi. Nah, dia kalau di sini dia, untuk masalah purity dia nggak terlalu ini ya, masalah purity, yang penting dia bisa bikin produk apa, berupa botol kosong. Nah, eee, tapi meskipun dia tidak ini ya untuk kimianya, tapi masalah kimia juga penting ya di sini ya. Karena di PET botol kalau kalau dia ada beberapa kandungan apa, kimia, ini bisa menyebabkan untuk botolnya sendiri itu nggak bagus ya, hasilnya mungkin nggak bening ya, nggak biasanya kan dia bening ya, clear ya. Nah ini juga bisa nanti yellowish ya, mungkin agak kuningan. Nah ini kan nanti untuk consumer kan nggak bagus dia ya. Soalnya kan namanya produk in the end ya, pada akhirnya akan jatuh ke consumer, ya kan. Di sini kan meskipun kalian main di sini ya, pada akhirnya yang merasakan adalah consumer-nya, ya. Yang merasakan adalah consumer-nya. Jadi sebagai consumer sebagai ini ya, sebagai ultimate user, ya kan. Ultimate user dari chain of product yang tadi, ya. Sebagai apa ultimate user. Nah, tadi kita ngomong B2B ya, sekarang kita ngomong B2C ya, business to consumer ya. Tadi contohnya ya apa namanya, ya menjual produk-produk harian ya. Misalkan tadi ada apa namanya lotion, sampo ya, kemudian ada processed food, ada butter, cheese, yogurt dan lain-lainnya. Ada juga household appliance ya, alat-alat rumah tangga yang lain. Nah ini nanti lebih mereka untuk kalau tadi bisnis to bisnis lebih ke chemical commodity ya, komoditi kimia itu lebih ke purity tadi kan ya. Kalau consumer ya atau business to consumer products ya, artinya produk-produk yang di hilir ya end product itu lebih ke ini ya, kepuasan pelanggan ya, kepuasan pengguna ya, kepuasan consumer ya. Ya sebagai contohnya ini ya, ini contoh dari typical products misalkan untuk krim dan pasta ya, krim dan paste. Ini bisa pasta gigi, untuk krim mungkin bisa es krim ya. Paling enggak ada berapa 4 typical product atribut ya. Jadi properties yang ada di produk tersebut ya. Misalkan untuk fungsionalnya
protect part of the body atau cleanse ya untuk membersihkan atau tadi ya moisturizer untuk melembabkan ya. Kemudian ada juga intinya fungsinya apa nanti dia? Apakah buat adhesion ya. Kemudian rheological ini yang penting ya di teknik kimia. Jadi ya namanya ini ya mungkin yang penting fungsinya mungkin ini ya fungsinya mungkin jelas ya. Tapi untuk rheological itu lebih ke ini lebih ke sifat dari materialnya. Rheological itu nanti lebih ke viskositasnya. Itu viskositas itu bagian dari rheological ya. Contohnya seperti ini, misalkan kalian tahu kan namanya pasta kan ya, pasta gigi ya. Kalau yang bagus dia kan nggak encer banget dan nggak keras banget ya. Soalnya saya pernah ya, saya pakai pasta gigi ya, suatu produk tertentu ya, produk X misalkan ya. Saya pencet gitu, dia langsung jatuh ya. Langsung jatuh dia. Dia soalnya dia agak kurang kurang viskus gitu. Dia agak brittle gitu ya. Jadi dia rapuh gitu, bisa langsung jatuh. Ya. Ada juga yang keenceran, ya dipotong dia langsung keluar gitu. Ya. Jadi yang bagus ya can be poured easily gitu, kemudian bisa menyebar. Intinya dia lebih ke rheologicalnya. Ya. Rheological itu ilmu untuk mengalir ya. Jadi lebih ke flow ya, flow of substance ya. Ya viskositas masuk di situ. Kemudian secara fisikal ya. Kemudian secara sensorial, berarti kayak rasa di mulut ya, kemudian kemudian warnanya ya, baunya, ada fragrance-nya ya seperti itu. Ini contoh-contoh ya. Jadi dia lebih ke tadi ini beberapa contoh ya atribut untuk produk yang lebih ke consumer ya. Ini saya jelaskan ini bukan karena kita ingin membuat produk ini ya. Ini di sini cukup penting ya. Jadi kita nggak langsung ke pabrik itu nggak hanya pabrik kimia gitu ya. Jadi saya ingin bilang di sini namanya pabrik itu bukan pabrik kimia saja. Jadi ketika nanti kalian mau mendesain tugas perancangan pabrik itu nggak harus dalam bentuk tadi yang B2B ya, chemical products. Bisa juga bisa juga dalam bentuk bukan dalam commodity chemical saja ya, tapi juga bisa bagi end product ya. Kalian misalkan mau bikin sabun atau mau bikin pasta gigi seperti itu ya. Jadi teknik kimia itu nggak hanya di tengah sini aja tadi ya. Ada juga tadi yang langsung membuat biodiesel ya kan, biodiesel atau kemarin itu ada yang mau bikin sabun misalkan gitu. Atau kalau di sini sanitizer ya, kalau sanitizer kan mungkin terlalu simple ya sanitizer ya. Itu contoh produk yang simple ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan gitu antara bisnis to bisnis ya, B2B ya, dengan B2C ya, chemical products. Ini ada beberapa pembandingan. Lihat dari customer-nya ya, customer tadi pelanggannya ya. Customer berarti B2B ya, dia allied chemical industry. Jadi dia yang ada di line chemical tadi ya namanya chain of chemical products ya, di rantai chemical products ini. Misalkan di sini kita lihat ya, yang rantainya tuh paling banyak ya. Jadi biasanya itu rantainya paling banyak dan paling banyak misalkan cabangnya itu mungkin yang lebih prospek. Ya misalkan di sini. Ini misalkan silvinit ya, dia untuk bisa NaCl, bisa KCl seperti itu. Jadi dia dibutuhkan oleh banyak chemical companies yang lain gitu. Ya. Jadi kalau kita mendesain suatu produk, kita mau memutuskan mau membuat pabrik yang mana, itu harus kita lihat dulu chain of chemical products-nya. Ya. Ini nanti siapa aja yang mau pakai produk kita gitu. Ya. Kemudian bisa juga tadi kan in the end yang namanya produk itu ultimate usernya kan ini kan ultimate usernya, ya kan, consumer. Ya. Meskipun kita main di tengah, ultimate usernya adalah consumer. Maka kita juga lihat prospek di sini. Jadi bukan nggak ini sini tok ya, tapi lihat di sini lebih penting dia. Misalkan ya tadi
Nanti ke depannya yang namanya bensin, ya kan, terutama bensin ya, ini kan bensin terbuat dari crude oil kan ya kan? Nah itu mungkin nanti ke depannya kan lebih ke listrik ya mobil listrik, ya artinya ya tenaga listrik. Jadi mungkin kalau kita fokus ke industri tadi ya, bensin gitu, membuat bensin mungkin nanti akan suatu saat, ya kemarin saya bilang ya, yang namanya perusahaan ya, pabrik kimia itu harus sustainability-nya harus terjaga ya, dia harus continue, bisa survive. Artinya untuk jangka yang panjang itu bagaimana ya produk yang akan kita buat. Jadi ya di akhir ya ini, ya end user-nya ini, ultimate user-nya ini, consumer. Ya, misalkan tadi botol ya kan dan karpet, oh ini bagus ini berarti ya. Kita main di sini yuk ya, terephthalate acid misalkan. Kemudian kalau laundry, deterjen itu pasti ya nggak mungkin nggak artinya ke depan nggak mungkin hilang lah ya. Pasti ya namanya baju mesti kita bersihkan. Ya kita bisa main di sini ya di apa bahan-bahan ini misalkan itu atau ini ya. Kemudian yang lain misalkan biodiesel ini sebagai renewable energy ya, biodiesel atau biosolar. Ini juga bisa ya kan. Kalau tumbuhannya dia kan sustainable ya tumbuhan kan ya. Kita bisa menanam kembali. Tapi kalau yang namanya crude oil ya kan, fossil fuels ya, minyak bumi itu nggak bisa. Ya, maka kita bisa main di sini. Gitu. Kemudian tadi vinyl asetat ya, untuk monomer, untuk membuat polimer ya PVAC ini mesti banyak ini ya PVAC gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini juga ya urea ya. Urea ini mesti fertilizer itu penting ya, fertilizer ya kan. Ekonomi apa populasi dunia meningkat, otomatis kebutuhan makanan juga meningkat. Kalau makanan meningkat, otomatis pertanian juga akan meningkat. Ya, kebutuhan akan apa namanya agricultural product akan meningkat. Maka fertilizer penting. Jadi ketika kita apa namanya mau mengambil, kita mau bikin pabrik apa nih, kita lihat dulu prospek ke depannya ya. Di end user, di ultimate usernya ini, consumer-nya itu apa nanti ke depannya, yang akan survive sampai ya paling sampai kiamat misalkan ya, akan dipakai terus ya, itu. Pasta gigi itu kan mesti ya kan, seperti itu. Contohnya seperti itulah. Ya pasta gigi bahan bakunya apa? Dia bahan-bahannya ya. Nah, itu kita bisa main di situ. Ya, salah satu apa namanya bahannya. Kemudian kalau yang B2C dia lebih ke consumer ya. Kemudian kalau nature of products dia lebih simple or complex molecule ya. Kalau yang di sini dia lebih ke device ya, equipment tadi ya, household equipment ya, kemudian the functional products. Jadi produk ini buat apa? Ini produk buat tabir surya, buat moisturizing, buat apa namanya? Facial wash ya kan, buat sabun, ya body wash dan lain-lain. Ya, formulated products. Kemudian produk desain, dia lebih ke molecular design ya. Jadi dia lebih ke kimianya. Kalau di ini lebih ke ingredientnya ya kan. Misalkan pasta gigi ya, campurannya apa? Kan banyak kan ya, pasta gigi campuran charcoal dan apa namanya lemon misalkan. Terus juga ada silvernya di situ. Ya, seperti itu ya. Contoh-contohnya. Ada ingredientsnya apa? Produk structure-nya ya kan. Artinya tadi rheology-nya itu bagaimana dia sifat-sifatnya. Nah, kemudian produk life cycle-nya ya. Ya ini yang membedakan jauh antara B2B dan B2C ya. Kalau B2B itu dia decades ya, artinya dia puluhan tahun dia. Dia puluhan tahun. Nah, kalau ya B2C dia bulanan, ya tahunan atau bahkan mungkin cuma bulanan saja. Ya misalkan kemarin ada produk A misalkan, baru beberapa bulan nggak laku. Ya kan mesti ada kalangan yang menemui, ya kan? Produk mungkin makanan instan ya baru berapa bulan diproduksi ternyata nggak laku. Nah, seperti itu. Soalnya apa? Dia lebih ke consumer preference ya. Kalau consumernya nggak pada suka ya udah dia ya berhenti itu nanti ya. Life cycle-nya berhenti. Kemudian timnya, kalau timnya lebih ke chemist dan chemical engineers ya. Basically ini aja ya, chemist untuk molecular design-nya tadi, ya chemical engineers untuk tadi itu ya processing plan-nya tadi ya untuk memproses ya. Kalau yang ini multidisciplinary ilmu, ini ada apa namanya marketingnya, artinya ini kira-kira consumer-nya butuh butuh barang kayak apa nih, misalkan financial spesialisnya, ada lawyers-nya, ya ada electronic engineers, ada mechanicals, ya.
Soalnya kan dia kan mesti kayak packaging-nya ya kan, bagaimana kita mengepak apa packaging-nya supaya otomatis seperti apa. Ada chemis-nya atau formulasi tadi kan ya, ada formulated product ya chemis-nya, ada chemical engineers ya. Mesti ada chemical engineers ya untuk semua produk ya. Cuma kalau di B2B dia lebih ke chemik dan chemical engineer ya, lebih ke dua itu. Nah, kalau untuk yang B2C dia banyak sekali di situ. Ya, multidisciplinary ilmu ya. Nah, dia kaitannya dengan consumer dia ya. Ada consumer berarti ada packaging-nya, ada preference seperti ada apa namanya sifat-sifat ya atribut dari produknya tadi. Ya, reologinya, kemudian apa rasanya, kemudian bisa juga dari tampilannya seperti itu. Financial goals dia lebih ke cost production ya. Kalau ini lebih ke new source of revenue ya. New source of revenue. Jadi kalau B2B products dia lebih ke cost reduction. Jadi kayak apa namanya mengurangi ya cost reduction ya dia. Jadi mengurangi apa namanya proses ya, mengurangi biaya produksi. Ya misalkan dengan energy recovery ya kan. Kemudian juga bisa dengan menggunakan alat yang baru. Ini dia lebih cost reduction ya. Jadi prosesnya itu jadi untuk apa namanya finansialnya ya, pemasukannya itu dari situ. Soalnya bahan bakunya tetap biasanya ya harganya, kemudian produknya juga tetap harganya. Nah, kalau ketika kita mau apa namanya menambah revenue-nya ya, keuntungannya, berarti ya tinggal di cost reduction-nya aja. Ya, di prosesnya itu kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan. Bisa dari apa heat integration misalkan ya. Dia juga dari heat recovery ya seperti itu. Kalau yang di sini dia lebih ke new source, misalkan kayak Wings, kemudian Indofood, kemudian Unilever, dia mesti untuk ininya dia harus menemukan suatu produk yang baru ya kan. Entah itu produk yang baru atau pengembangan produk. Misalkan pasta gigi, saya nggak apa ya sebut merek ya, biar jelas Pepsodent. Pepsodent kan dia kan banyak sekali ininya kan ya. Ada yang karkol plus apa namanya lemon, kemudian ada yang pakai apa lagi ya kan siwak seperti itu. Dia itu namanya pengembangan produk, ya kan. Bisa produk yang baru, bisa pengembangan produk. Ya, produk yang baru misalkan mie instan mungkin jenisnya macam-macam seperti itu. Kemudian unit operasinya dia lebih ke tradisional dia, ya. Jadi teknik kimia semua ada di situ, ya. Ada reaktor, ada distillation, ada crystallization, extraction, absorption, kemudian apa namanya macam-macam di sini ada mixing, ya. Semua teknik kimia ada di sini, ya. Kalau yang di sini universitasnya dia lebih ke unkonvensional ya, kayak granulation, ya milling. Granulation tuh membuat granul-granul gitu. Milling tuh ya untuk apa namanya kayak menggerus gitu ya. Kemudian nanomization ya, lamination ya, inkjet printing ya, screen printing. Jadi dia tidak konvensional. Ini untuk teknik kimia nggak masuk di sini ya. Nah, jadi ini hanya menunjukkan ya, jadi yang namanya apa namanya pabrik itu enggak hanya tadi ya, enggak hanya di tengah, tapi juga bisa di apa di end user. Soalnya kan nggak mungkin juga kita, saya mau tanya, saya pasti nggak yang nggak mau masuk ke misalkan ke Unilever, ke Indofood, ke Wings gitu, mesti juga ada yang mau kan ya. Jadi yang namanya plant ya, ya chemical plant ya apa namanya pabrik ya nggak hanya tadi ya di tengah saja. Dia bisa juga di dekat dulu sini, ya dekat hilir, ya di end user-nya. Jadi itu. Tapi ya yang perlu kita apa namanya garis bawahi di sini adalah ini nanti untuk kuliah ini kan ujungnya ke untuk tugas TA ya, pra perancangan pabrik kimia ya. Nah, karena aturannya tadi ya itu harus banyak sekali apa namanya teknik kimianya, maka kita untuk TA nanti dia lebih ke sini dia ya. Lebih ke B2B products ya yang selama ini saya lihat nanti lebih ke B2B products. Jadi nanti produk apa namanya plan kalian ya pabrik kalian nanti lebih ke B2B products. Jadi bukan ke B2C products ya. Jadi seperti itu. Ini hanya menunjukkan ya tidak hanya B2B saja. Yang namanya teknik kimia dia juga ada di B2C product juga ya. Produk itu enggak hanya ya bahan-bahan kimia saja tapi juga ada bahan atau apa namanya daily products ya. Seperti itu. Kalau knowledge
know-how-nya itu dia well structure ya. Tadi karena dia teknik kimia banget ya. Jadi dia secara theoretical-nya itu ada semua dia. Jadi well structure. Kalau ini fragmented ya. Jadi dia banyak sekali multidisciplinary. Jadinya dia ya tergantung dari apa namanya kreativitas ya. Kreativitas untuk menemukan satu produk ya, memformulasi produk yang baru. Tadi ya formulated products ya atau new products ya. Dan juga kemasannya, ya kemasannya diganti aja mungkin dia juga bisa menjual ya. Gitu. Kalau technical fokusnya lebih ke engineering ya. Soalnya tadi kan cost reduction kan ya. Kalau ini lebih ke improve performance ya. Jadi lebih ke tadi produknya mau dibikin baru atau lebih diimprove ya formulanya itu. Contohnya ya pas lagi kita tadi ya. Jadi ini ya perbedaan ya antara business to business dengan business to consumer chemical products. Ini saya skip aja ini hanya penjelasan yang ada di tabel ini ya. Jadi kayak tadi untuk B2B itu dia banyakkan ya cuma kemis sama chemical engineer ya, chemical engineer aja gitu. Tapi kalau B2C dia ada banyak, ada technical, ada electrical, soalnya buat otomasi ya, mechanical engineer ya untuk misalkan bikin packagingnya. Itu kan butuh otomasi, sistem otomasi kan ya. Itu kan ada di teknik mesin, ya kan, ada teknik mesin. Ada food scientist kalau mau bergerak di bidang makanan. Ya, apakah ini apa namanya? Makanannya ini bagaimana ini? Berapa lama? Apa namanya? Kata-kata luarsanya seperti itu. Ya. Itu yang B2C. Kemudian produk lifetime-nya lebih lama, kalau yang B2C lebih singkat ya. Nah, ini untuk menjelaskan ya apa perbedaan antara B2B dan B2C ya, antara di life cycle-nya ya. Kalau kita lihat dia kan untuk yang B2B kan dia lama sekali kan ya. Ya, lama. Mungkin bisa 3 atau 2 kalinya lebih lama daripada yang B2C. Ya, kalau B2C misalkan ini B2C ya, B2C products ya, penjualannya ini kan dia naik ya. Ini mungkin produk baru nih, ya booming. Ternyata dia turun, ya kan. Nah, di sini dia harus tadi ya, dia harus menemukan satu produk baru atau dia mengimprove formula dari produk itu, ya improve ya formulated product ya. Ketika jadi misalkan tadi ya, Pepsodent misalkan, saya sebut merek aja, Pepsodent dulu Pepsodent kan mungkin yang biasa aja kan. Ada whitening, ada yang apa namanya? Yang sensitive expert, kemudian ada juga yang macam-macam lah ya. Ini saya ini dulu ya, kita istirahat sebentar ya, nunggu adzan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oh ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan. Terutama masalah B2B dan B2C. Ini belum masuk ke faktor-faktor pemilihan produk ya. Ini hanya apa konsep generalnya dulu. Ya. Jadi namanya produk itu gak hanya tadi ya chain of chemical products.
dilihatnya secara keseluruhan kita. Jadi yang namanya pabrik kimia itu ya tidak hanya di tadi ya, membuat bahan kimia, tapi juga bisa ke yang dekat dengan end user-nya, ya, ultimate user-nya. Silakan, ada pertanyaan? Ini masih ngikuti ya? Halo? Iya, Pak. Masih, Pak. Ada pertanyaan nggak? Masih, Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Sementara nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi figur ini menjelaskan tentang apa namanya perbandingan antara life cycle antara B2B dan B2C ya. Gambar ini. Jadi ada dolar berarti apa namanya dia salesnya ya. Jadi kayak omsetnya gitu. Kemudian kalau ini ada waktunya, jadi life cycle berarti kan ada waktu ya. Ada di sini ada grafiknya, ada sales dan juga ada profitnya, ya kan? Sales profit, ya itu kan di dalam uang ya dia. Nah kalau statistik kita dibandingkan ya sebelumnya yang namanya B2B dia lebih ini apa namanya produk life cycle-nya lebih lama ya. Kalau yang B2C produk dia lebih singkat ya. Kalau kita lihat di sini, ini mungkin puluhan tahun ya, bisa 20 tahun sudah itu ya. Ini dia misalkan produk baru, ya kan? Ini kan dia kalau lihat di sini omsetnya mesti besar ini. Soalnya ya namanya B2B dia itu mesti skalanya besar ya. Ya, skala dia kapasitasnya mesti besar. Kalau kita kalian membuat suatu pabrik nanti ya pabrik kimia gitu mesti skalanya besar sekali. Ya ribuan ya puluhan ribu ton per tahun misalkan seperti itu. Jadi otomatis omsetnya besar ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia profitnya kecil. Ya, soalnya apa? Biasanya yang namanya chemical commodity dia itu tadi kan ya low price ya. Jadi biasanya harganya tuh marginnya itu sangat kecil sekali marginnya ya antara bahan baku dan produk itu marginnya sangat kecil sekali biasanya. Makanya dia profitnya sedikit seperti ini. Ya. Tapi dia tadi keuntungannya dia life cycle-nya lama dia. Ya. Dia nggak akan artinya tadi ya sustainability-nya itu lebih bisa terjaga ya. Kontinuitas itu bisa terjaga. Ya. Nah, dia akan naik ya booming, kemudian dia cuma turun. Turunnya kenapa ini? Biasanya turunnya namanya B2B products atau B2B chemical companies itu karena ada kompetitor yang masuk. Ya. Ini kayaknya Pak, melihat. maaf suaranya putus-putus. Oke. Yang lain? Putus-putus dengarnya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Wah, berarti ini apa namanya di jaringanmu berarti ya. Udah oke ya? Saya lanjutkan ya. Nanti bisa dilihat di videonya nanti yang saya share ya. Jadi nggak masalah ya. Ini kan semua terekam ya. Jadi ketika dia ada kompetitor yang masuk, nah di sini dia akan ada apa namanya decline gitu. Nah, decline. Nah, ini biasanya dia ya omsetnya dia akan berkurang ya kan. Karena ini misalkan dia dulu awalnya memonopoli gitu kan ya. Sekarang ada kompetitor masuk, nah dia mungkin bagi ya. Ya bagi dua sama kompetitornya ya, seperti itu. Nah, jadi ada plus minusnya ya. Plusnya ya dia lebih lama ya, tapi tadi dia mesti profitnya lebih kecil ya, terutama kalau ada kompetitor yang masuk. Nah, biasanya tapi kompetitor ini nggak banyak ya, soalnya ini kan apa namanya company apa skala besar kan ya. Jadi nggak sembarang orang mau masuk bisa masuk gitu ya. Nah, kalau yang B2C kita lihat di sini, dia life cycle-nya sangat cepat dia, mungkin sepertiga kali ya atau setengahnya ya. Lebih cepat atau lebih pendek dibandingkan yang B2B. Nah, di sini dia kan naik kan ya, ada produk itu dipasarkan, oke, dapat omset. Nah, di sini omsetnya biasanya dia lebih besar ya dibandingkan dengan yang B2B, ya profitnya. Ya kan? Soalnya dia kan banyak sekali di situ kan ya. Ada dari packagingnya, tadi ada formulated products ya. Jadi misalkan ya sampo itu kan sebenarnya kan cuma nyampurin beberapa bahan kimia dicampur bla gitu kemudian dijual. Dia hanya mencampur saja dia. Ya, dia hanya mencampur saja, tidak ada apa namanya, tidak ada teknik kimia yang rumit. Ya ada reaksi, nggak ada reaksi biasanya di situ cuma nyampur aja. Ya, nggak ada reaksi, nggak ada distilasi, nggak ada absorption, nggak ada. Dia hanya nyampur saja, nyampur. Makanya tadi ya formula, yang penting itu formula ya. Kalau formulanya dia ketemu gitu, nyampur-nyampur, kemudian ada reologinya, ada tadi yang apa namanya
kayak haru baunya, tampilannya, kemasannya itu. Itu bisa jadi produk added value-nya itu akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang B2B tadi. Kalau B2B kan tidak ada added value-nya, dia hanya mengkonversi dari bahan baku menjadi produk. Dia lebih ke kemurniannya saja kan ya. Kalau ini kan ada banyak sekali, ada packaging-nya, ada tadi fungsionalnya, ada tampilannya, ya formulated-nya tadi lah. Ya, maka dia profitnya lebih besar biasanya dia. Ya, profitnya lebih besar. Ya. Soalnya apa? Kalau kalian lihat ya, misalkan satu sampo, bahan bakunya ini. Itu kalau kalian membeli bahan baku itu mesti akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga samponya itu. Ya, benar nggak? Ya kan? Yang bikin mahal apa? Ya tadi itu formulanya. Ya campuran ini komposisinya berapa persen ini? Itu yang menjadikan mahal. Ya, formulanya itu. Ya. Nah, dia akan turun ya ketika ada dia di sini. Dia turun ketika bisnisnya jenuh ya. Misalkan tadi pasta gigi dulu cuma jenisnya cuma herbal misalkan. Kemudian ada lagi introduction of improved product ya ditingkatkan produknya. Formulanya mungkin ganti charcoal sama tadi misalkan lemon dan diganti lagi tambah silver, nano silver, tambah lagi mungkin tambah lagi dengan tadi siwak itu. Nah, dia akan naik lagi. Dia turun lagi. Nah, dia life cycle-nya akan cepat biasanya. Jadi dalam bulanan kan biasanya kan ya. Dalam bulanan biasanya kan industri misalkan tadi Unilever kan memunculkan produk yang baru ya kan. Dia nggak bakalan tetap dengan produk itu, mesti akan produk yang baru akan muncul terus ya. Karena life cycle-nya pendek seperti ini dia ya. Consumer akan cenderung bosan biasanya. Beda dengan yang B2B ya. Dia customer-nya adalah chemical company yang lain ya. Ya dia mesti butuhnya ya bahan bakunya ya produk dari kita ya kan. Kita menghasilkan produk, nah produk ini menjadi bahan baku dari perusahaan yang lain. Nah, ini bisnisnya lebih kuat ini ya. Relasinya ya, perusahaan A sama perusahaan B misalkan. Ini bisnisnya lebih kuat gitu. Dia akan lebih lama life cycle-nya. Ini akan rusak ya koneksinya ini ketika ada kompetitor yang baru yang masuk. Nah, ini mungkin dia perusahaan B-nya beli dari yang perusahaan C juga. Seperti itu. Ini masalah life cycle ya. Nah, kalau tadi ya karena nanti long lifetime ya dari commodity chemicals atau B2B product, maka R&D-nya lebih ke ini tadi ya saya sebutkan yang di tabel, lebih ke production cost ya. Jadi mengurangi biaya produksinya ya. Ya sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi lowering production cost ya. Lowering production cost. Ya. Kalau yang B2C dia lebih ke conceptualization of new or improved product. Jadi misalkan new formulated products ya. Nah, ini untuk mengenerate fresh revenue stream. Jadi tadi ya untuk menghasilkan suatu aliran revenue yang baru. Soalnya ketika tetap pada produk yang itu, tadi life cycle-nya itu sangat cepat ya. Jadi butuh produk yang baru atau new improve formula ya. Ya untuk yang B2B tadi seperti di tabel dia banyak sekali engineering-nya ya. Chemical engineering jadi banyak di situ. Reaction engineering ya, unit operation ya, ada distillation, crystallization, extraction, absorption dan lain sebagainya. Nah, kalau yang jadi knowledge-nya itu well structure ya. Soalnya dia secara teori ya teknik kimianya itu sudah baku lah ya. Ada termonya. Kalau yang B2C dia dia sangat simpel ya. Misalkan ya liquid fabric softener ya, misalkan softener softlin atau apa gitu kan, softener pelembut pakaian. Ini cuma nyampur saja kan, nyampur bahan A, B, C, D gitu ya dengan komposisi tertentu jadilah dia. Dia hanya mixing saja ya. Mixing saja. Yang penting apa di sini justru unconventional processing-nya. Ya mungkin dibikin tapi ya rheology-nya seperti apa, dia nggak encer, nggak kental.
kemudian juga apa namanya, ada harumnya, ada fragrance-nya, ya kan, kemudian packaging-nya gitu. Oke, ini kesimpulannya di sini ya. Jadi untuk B2B dia lebih ke apa namanya, proses optimization, ya, optimisasi proses. Nanti ada juga di topik kita kan ya, optimisasi pabrik ya. Makanya untuk mata kuliah ini hanya pengantar saja ya. Tapi selanjutnya nanti kita lebih fokus ke ya B2B ya, bukan B2C ya. Karena teknik kimia, karena kita mau mengaplikasikan semua ilmu teknik kimia, maka kita nanti akan masuknya ke yang B2B products ya, B2B. Jadi sekali lagi ini hanya pengantar, yang namanya produk tidak hanya B2B tapi juga ada yang namanya B2C. Ya kalau lihat tadi apa namanya, profitnya kan lebih besar di sini ya. Profitnya lebih besar di sini. Ya. Meskipun ilmu yang teknik kimia yang akan itu nggak banyak ya, ilmu teknik kimianya ya. Dia kebanyakan hanya simply mixing. Kalau yang B2C dia lebih ke advance material improve ya, atribut ya, improve atribut atau formula gitu ya, atau new products ya. Artinya dia katanya dengan customer langsung ya, ultimate usernya. Ini beberapa oke, maaf ya. Saya lanjutkan, ini beberapa pembagian ya, sektor ya, kemudian bahan kimianya, kemudian apa namanya, functional products-nya, fungsinya, kemudian juga fermented products-nya. Di agriculture ada pestisida, herbisida ya. Kemudian ada otomotif, ini lebih ke polimer, biasanya otomotif ya, BSR ya, butadiene styrene rubber, dia untuk apa namanya, untuk ban gitu. Kemudian ada juga yang building construction, ini dibaca sendiri aja ya. Ini untuk lebih ke end user ini ya, lebih ke end usernya. Jadi ini lebih ke end user ya. Ini ke end user. Ya, jadi ke B2C. Nah, di sini B2B-nya ya. Di sini B2B-nya. Nanti ya polivinil, butyral, ada fosfor, ada. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan apa namanya, pabrik ya, atau produk. Jadi untuk pertimbangan untuk mendirikan pabrik ya atau industri itu sama dengan investasi di sektor lainnya ya. Jadi tujuannya kan kita mendirikan pabrik kan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal ya. Ya selain kalau apa namanya tujuan sosialnya kan ya untuk kemakmuran rakyat ya atau kemakmuran bangsa yang menambah pendapatan negara gitu kan ya. Tapi intinya kan ujung-ujungnya ya duit ya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal ya. Nah, ini ada beberapa apa namanya faktor ya yang harus kita pelajari, harus kita pertimbangkan dalam kita menentukan atau memilih pabrik apa gitu. Ya ini nanti masih ada kaitannya dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya di apa namanya di chain of chemical products tadi. Yang pertama produknya harus memiliki pasar ya, produknya harus memiliki pasar. Ini produk yang diproduksi itu harus memiliki pasar sesuai dengan jenis produk yang digunakan oleh masyarakat atau industri lainnya. Ya ini yang digunakan oleh masyarakat ya atau industri lainnya. Nah, berarti ini yang apa ini tadi? Ini yang B ya, B2C. Ya, yang ini industri lain berarti yang B2B, ya, business to business. Jadi kita harus lihat ya bahwa kita harus pastikan ya bahwa produk kita itu akan dipakai oleh baik itu masyarakat langsung kalau kita mau fokus di apa namanya B2C company gitu kan kayak tadi ya Unilever. Ya Unilever itu kira-kira apa Unilever itu? B2C atau B2B? B2C. B2C, Pak. Dia lebih ke customer ya. Kalau saya ingin tahu nih. Saya stop share. Coba masuk lagi ke ini apa namanya? Ke Menti tadi ya, Menti yang tadi ya. Bentar.
Saya pengen tahu ya. Nah, coba masuk ini. Kira-kira apa ini? Kalau Pertamina itu apa Pertamina? B2C atau B2B? Keduanya, Pak. Kenapa keduanya? Kan nggak cuman menghasilin bahan bakar yang biasa yang digunain buat masyarakat, tapi kan produk sampingnya yang berupa bahan-bahan buat industri petrochemical juga bisa dibeli sama perusahaan kimia yang lain. Oke, benar ya. Jadi itu ya. Jadi yang namanya perusahaan itu tidak hanya single dia ya. Artinya single sided, artinya tidak hanya di satu sisi. Enggak B2B saja atau B2C saja, tapi juga perusahaan yang dia bergerak di dua-duanya ya. Bisa B2B, bisa B2C. Ya, dia malah lebih apa namanya? Derivasinya lebih banyak dia. Contohnya ya Pertamina. Kemudian apa lagi ya? Kayak Sabik ya, kemudian Petrokimia Gresik dia juga B2C juga B2B ya. B2C kan dia menghasilkan pupuk ya kan. Itu B2C dengan petani. B2B dia banyak sekali bahan kimia yang dihasilkan yang diperlukan oleh perusahaan yang lain. Ya, seperti itu. Oke, sudah paham ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, pasar dari produk tersebut bisa pasar dalam negeri, ya artinya kita mau memenuhi konsumsi dalam negeri, atau kita mau mengurangi impor, juga pasar luar negeri, kita mau memenuhi konsumsi luar negeri atau ekspor. Nah, yang penting di sini ya, kita yang kalau bisa nanti kalau kalian nanti membuat pabrik, itu usahakan lebih ke sini dulu ya, untuk memenuhi pasar dalam negeri, ya pemenuhan konsumsi dalam negeri. Ya, jadi kalian lihat ketika nanti produk yang akan kalian hasilkan itu nilai impornya sangat tinggi, itu lebih cocok sebenarnya. Nilai impornya sangat tinggi berarti kan masih belum ada pemain atau pemainnya masih sedikit di Indonesia. Artinya impornya tinggi, ya kan? Karena impornya tinggi, otomatis kan konsumsi dalam negeri sangat tinggi sekali di situ. Dan itu masih mengambil dari luar negeri. Nah, ketika kalian membuat pabrik di situ untuk menghasilkan produk tersebut, otomatis biasanya yang namanya perusahaan kan dia ngambilnya yang lokal dulu kan ya, yang lokal dulu. Soalnya itu ada harganya, ya kan, ada transportasinya, ya kan, ya logistiknya itu kan mesti mahal juga itu. Kalau misal dari luar negeri, misalkan dari Amerika atau Eropa, mungkin Cina, ya kan, itu kan logistiknya dari sisi waktu, dari sisi logistiknya ya, dari sisi transportasinya akan lebih mahal mesti. Ya kan, belum lagi resiko-resiko di jalan, misalkan lewat Afrika ya kan, kemudian ada bajak laut gitu ya, dibajak kapal tadi ya membawa produk kalian, bahan baku kalian gitu yang dari Cina. Nah itu juga bisa masalah kan ya. Ini soalnya kita ngomong skala besar ya. Biasanya yang namanya pabrik dia sudah punya kayak line gitu ya. Kita belinya dari bahan bakunya dari perusahaan A, B, C. Nggak banyak biasanya ya. Untuk produknya kita jual ke perusahaan A, B, C gitu. Ya, dalam skala yang besar. Nah, misal ada perusahaan misalkan perusahaan yang penyuplai bahan baku ada yang masalah. Nah, itu masalahnya di produksinya dia atau di transportasinya ya dari negara ini ke negara Indonesia gitu. Nah, ini kan bisa mengganggu supply chain-nya ya. Supply chain-nya bisa terganggu itu. Ya kan? Fatalnya perusahaannya bisa stop ya. Prosesnya bisa berhenti karena nggak ada bahan baku. Ini dia bisa diakali dengan tadi ya, dengan kapasitas untuk penyimpanan ya. Mungkin bisa 7 hari, bisa 1 bulan. Tapi lagi kan ya, itu nanti akan kalau sampai 1 bulan otomatis butuh kapasitas tangki yang besar. Nah itu ya mau nggak mau ya tadi ya capital cost-nya ya kan. Untuk membuat tangki yang besar otomatis kan butuh bahan material yang besar juga yang mahal. Nah itu hanya untuk mengantisipasi tadi ya supply chain-nya. Itu kalau dari luar. Kalau dari luar biasanya itu tangki penyimpanannya itu lebih besar dia. Soalnya dia untuk mengantisipasi tadi ada keterlambatan lah, ada masalah di jalan seperti itu. Ya. Nah,
Biasanya diusahakan untuk pasarnya itu dia dalam negeri dulu. Ya, soalnya ini biasanya dalam negeri itu ya transportasinya lebih singkat. Kita mau ngirim ke customer gitu lebih cepat dan lebih mudah dipantau dan resikonya lebih kecil kan ya. Nggak lewat laut gitu kan ya. Lewat lautnya ada resiko mungkin apa namanya kapalnya bisa oleng, bisa tenggelam atau dibajak atau terlambatan seperti itu. Ada keterlambatan di mungkin pas masuknya, ya kan? Ada biaya impornya dan lain sebagainya. Atau juga mungkin dari ekspornya dari negaranya dia ke kita mungkin ada masalah itu juga. Jadi faktornya banyak sekali. Itu sangat biasanya kalau bimbingan saya ya untuk menentukan mau buat pabrik yang mana, produk apa gitu, kita mau bikin pabrik apa, ya produknya apa, biasanya lebih ke lini dulu. Ya cari yang nilai impornya itu sangat tinggi sekali atau konsumsinya tinggi. Ya konsumsinya kalau konsumsi itu tidak menggambarkan ini ya, kebutuhan dalam negeri ya. Kalau konsumsi kan dia bisa dari bisa dari impor atau juga bisa dari dalam negeri. Ya intinya konsumsinya lah, benar konsumsinya ya. Jangan lihat dari ekspornya dulu ya. Difokuskan ke impornya atau konsumsinya dalam negeri dulu. Ya. Jadi cari yang dia prospek dalam negeri itu lebih bagus. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau dari change of chemical product tadi dilihat ya. Kira-kira ini produk yang mau kita hasilkan ini kira-kira dibutuhkan enggak ini artinya nilai impornya ini besar enggak gitu. Itu ya, produk memiliki pasar. Diusahakan pasarnya dalam negeri dulu ya. Artinya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri atau untuk mengurangi impor ya, mengurangi impor. Ya. Jadi nanti kan ada nanti menentukan kapasitas produksi yaitu kan dilihat datanya itu dari BPS kan ya. Data impor itu cari yang naiknya itu ya dia naiknya itu konstan ya. Jangan yang turun impornya ya. Kalau impornya turun ya berarti sudah ada pemain di dalamnya. Nah, tapi kalau impornya naik otomatis ya dia bisa ada dua kemungkinan. Konsumsinya bertambah dan produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi penambahan itu atau belum ada pemain sama sekali di situ. Ya. Belum ada pemain sama sekali, sedangkan konsumsinya dia tetap meningkat. Ya, seperti itu. Jadi lihat data impornya. Ya pastikan impornya itu naik. Apakah naiknya itu linear atau eksponensial? Ya. Kalau eksponensial malah bagus, dia kan lebih prospek. Seperti itu. Jadi lihat data impornya dulu. Itu saran dari saya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan baku ya. Jadi bahan baku mudah diperoleh dan mempunyai kepastian keberadaannya. Bahan baku mudah diperoleh dan mempunyai kepastian keberadaannya. Tadi ya. Bahan baku mudah diperoleh. Tadi kalau kita tadi kan ya. Kalau kita ngomong masalah ekspor, berarti kan antar negara, ya kan. Nah, itu kira-kira mudah diperoleh enggak? Ya. Kalau antar negara itu enggak mudah diperoleh ya. Dia prosesnya panjang ya, waktu, kemudian harganya juga mungkin belum tentu murah, kemudian juga banyak faktor-faktor yang faktor-faktor X yang tadi ya bisa mengacaukan supply chain-nya tadi. Ya biasanya tadi kalau bikin pabrik paling enak ya produknya mau dijual dalam negeri untuk mengurangi impor dan untuk bahan bakunya kita juga beli dari dalam negeri gitu. Jadi beli dari dalam negeri, jual di dalam negeri juga. Nah, itu lebih ini ya, lebih aman, lebih visible, lebih aman lah. Soalnya kalau tadi ya, kalau kita mau jual ke luar negeri, kalian harus saingan dengan perusahaan lain. Bukan perusahaan lain aja ya, tapi juga negara lain. Minimal negara Cina. Negara Cina itu kalau dari sisi cost itu paling rendah kayaknya, ya. Dari sisi harga, ya. Namanya barang-barang produksi Cina mesti kan lebih murah ya. Ya kan? Lebih murah mesti, ya kan? Kalau masih tahu semua. Nah, itu kita harus bersaing dengan itu. Nah, itu lebih sulit itu ya, bersaing dengan kompetitor dari negara lain. Ya. Itu lebih sulit. Ya, jadi nanti jangan fokus ke ekspor, lebih ke impor, data impor saja. Ya, kita mainnya di dalam negeri dulu. Nah, dalam negeri, sisanya bisa dijual ke luar negeri. Ya. Jadi biasanya ya namanya mendirikan perusahaan itu nggak ada yang mindsetnya tuh saya mendirikan perusahaan di Indonesia
dengan tujuan untuk mengekspor. Ya. Itu ada juga ya yang untuk mengekspor ketika dia di dalam negeri tidak dibutuhkan misalkan ya. Mungkin yang mengekspor kayak atau surplusnya terlalu tinggi ya. Misalkan minyak goreng atau ada palm oil kan ya, kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit kan surplusnya tinggi kan ya, jadinya dia diekspor. Ya nggak masalah juga. Ya. Artinya kalau bisa untuk B2B itu dia lebih ke dalam negeri dulu. Bahan bakunya dari dalam negeri, dijualnya ke dalam negeri. Kalau misal ada sisa, ya bisa diekspor. Jadi tujuan utamanya jangan diekspor dulu untuk produknya. Ya. Nah, bahan baku yang dibutuhkan untuk produk itu dapat diperoleh dari dalam negeri ya, atau dari luar negeri. Ya. Tapi sekali lagi kita fokusnya ke sini dulu aja. Ya. Jadi kita diprioritaskan ke dalam negeri dulu. Ya. Pasar berarti kaitannya dengan produk ya. Kalau ini kaitannya dengan bahan baku. Ya, jadi seperti itu. Jadi kedua-duanya harus ada, pasarnya harus ada, harus ada yang mau beli, bahan bakunya juga harus ada. Jadi nggak mungkin ini produknya kita mau jual, tapi bahan bakunya kita nggak ada ini. Ya. Dipastikan, ya mudah diperoleh, ya, dan mempunyai kepastian keberadaannya. Kepastian keberadaannya. Jadi di mana tempatnya, lokasinya di mana. Jadi nanti kalau dalam mendesain TA ya, perancangan pabrik nanti juga harus dijelaskan ya. Nanti bahan bakumu itu belinya dari mana, ya. Nah, ketika beli otomatis kan misalnya dari perusahaan A ini, kalian harus ngecek ya, kalian nanti harus ngecek kira-kira perusahaan A ini punya nggak sebanyak yang kita inginkan gitu. Misalnya kita mau kapasitasnya 100.000 ton per tahun gitu kan. Butuh bahan bakunya sekitar 120.000 ton per tahun. Misalkan ya. Biasanya kan ya namanya produk kan lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakunya ya kan. Soalnya bahan bakunya mesti kan ada yang berubah menjadi waste ya kan, berubah menjadi limbah. Nah, sisanya kan dari bahan baku. Jadi nggak semuanya itu berubah menjadi bahan baku ya. Artinya konversinya 100% itu nggak ada biasanya. Bahan baku terkonversi 100% menjadi bahan jadi atau produknya. Itu hampir nggak ada. Yang misalnya tadi ya 100.000 ton per tahun itu produk kita kapasitasnya. Nah, kita butuh bahan bakunya 120.000 ton per tahun misalkan. Ini harus dipastikan ya keberadaannya atau kita dapat diperoleh dari mana. Misalnya dari perusahaan A. Nah, dari Pertamina nih kita cek Pertamina itu kapasitas produksi untuk bahan baku kita itu berapa. Ya. Oh, ini pas Pak, dia memproduksi 120.000 ton per tahun, pas dengan kebutuhan kita. Nah, itu juga nggak bisa juga. Ya, biasanya ya sekitar 10-20% dari kapasitasnya dia. Kan nggak mungkin juga yang diproduksi oleh tadi ya, perusahaan tadi, ya, yang memproduksi bahan baku kita, dijual semua ke kita kan nggak ada. Nggak mungkin kan ya. Nah, kita kan mau bikin perusahaan nih. Nah, dia perusahaannya sudah jadi. Ya. Otomatis kan dia sudah punya customer, ya kan? Customer-nya mungkin nggak cuma 1-2 gitu. Ya kan? Artinya dia punya barang, mesti sudah ada customer-nya kan, langganannya dia kan mesti ada. Nah, kita perusahaan baru, nggak mungkin kita mengambil semua bahan baku dari dia kan. Nah, jadi itu konsepnya. Ya logikanya nggak mungkin, jadi kita harus ngecek. Nanti kita cek dulu kapasitas produksi dari perusahaan yang mau kita beli produknya ya sebagai bahan baku kita itu berapa. Kalau dia kapasitas itu 1 juta, 1 juta ton per tahun, oh ini masuk akal lah. Kita butuhnya 120.000. Ya berarti kan 12%-nya kan ya masuk akal. Jadi maksudnya seperti itu ya maksudnya. Jadi pastikan keberadaannya jelas, perusahaannya jelas. Jadi nggak cuma perusahaan lokal di Indonesia gitu, itu nggak jelas. Jadi dari perusahaan A, kapasitas produksinya sekian, dan kita mengambil sekian persennya, itu jelas itu. Waktu pengadaannya jelas. Nah, kalau ingin waktu pengadaannya jelas kan otomatis kan ya dalam negeri kan ya. Kalau luar negeri itu biasanya waktu pengadaannya ya banyak faktor-faktor yang bisa menghambat di situ. Ya, di waktu pengadaan. Oke, itu masalah bahan baku ya. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan ya namanya produk dia lebih ke purity, kemurnian. Ya, ini kemurniannya. Nanti kalau kita mendesain satu produk, pastikan dulu kemurniannya ini kalian survei pasar ya. Bisa di Alibaba, bisa di mana lah, di Google gitu. Kira-kira tuh kemurniannya berapa yang di pasaran? Jangan etanol, paling murni, ini biasanya yang diambil itu yang paling murni ya, yang ada di pasaran.
Ya, jadi bukan yang kayak misalkan Pak etanol 80% kan bisa juga Pak. Etanol 80%, 70% kita mau bikin hand sanitizer. Enggak juga gitu. Kalau itu kan berarti customer kalian kan yang mau bikin hand sanitizer aja kan ya. Tapi kalau untuk yang chemical company yang lain, maka kita butuh yang kemurniannya itu yang paling tinggi yang ada di pasaran. Ya, bukan 100% ya, tapi yang paling tinggi yang ada di pasaran. Kita lihat di sini, nggak ada yang 100%. Ya, memang nggak ada yang 100% yang namanya kemurnian ya. Itu too good to be true. Itu artinya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dengan etanol 96% ya. Itu. Kemudian benzyl chloride 96%. Ini kalian survei di internet lah, googling ya. Nah itu berapa ya kemurnian yang di pasar itu berapa gitu. Ini penting ya. Penting sekali. Jadi menentukan produknya apa, kemudian kemurniannya berapa, itu penting. Ya. Kemudian lagi, produk tidak hanya produknya, tapi juga bahan bakunya tadi. Bahan bakunya juga harus tahu dapatnya dari mana, ya belinya dari mana, dan pastikan perusahaan yang menyuplai bahan baku untuk kita itu kapasitasnya sesuai dengan kapasitas bahan baku kita. Ya, artinya bahan baku yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dalam modal ya, kemampuan dalam modal. Jadi ya namanya mendirikan pabrik itu ya nggak seperti mendirikan home industry gitu ya. Ini diperlukan modal yang besar, ya, diperlukan modal yang besar. Nah ini modal tersebut didapat dari modal sendiri atau modal pinjaman bank. Nah ini kalau modal sendiri kayaknya enggak ya kayaknya semua ini kayaknya pinjamnya dari bank ya. Nah ini penting ya nanti kalau dalam di kelayakan ekonomi mungkin ya. Nah itu dilihat ya, dipastikan ketika kita mendirikan pabrik ya kan nanti ya di kelayakan ekonomi itu ekonomi kita artinya keuntungan kita itu harus lebih besar daripada bunga bank. Jadi misalnya ada uang nih, ya misalkan 1M gitu kan, bikin jadi pabrik. Ketika saya taruh 1M di sini ya untuk pabrik investasi untuk membuat pabrik baru, kemudian 1M di bank ya kan. Kalau ini kan kita mau bikin produk nih, ya kan kita ada buat pabriknya, dan kita mengoperasikan dan menjualnya, ya dapat keuntungan ya kan, dapat keuntungan dalam sekian 1 tahun misalkan. Nah di sini ada uang kita masukkan ke bank, kalau bank dapat apa? Ya mungkin deposito ya atau di bunga lah misalkan ya bunga bank, ya kan dapat sekian persen. Nah ini mungkin dalam jangka waktu tertentu ya kita bandingkan antara kita bikin pabrik dan kita naruh uang di bank. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Nah, ketika kita lebih menguntungkan yang menaruh uang di bank, deposito misalkan, ya kan kita nggak ada ingat ya, kita naruh di bank itu resikonya kecil sekali ya kan, kecil sekali. Jadi risikonya sangat kecil sekali resikonya. Apalagi di bank-bank yang plat merah, itu resikonya sangat kecil kan ya. Kita mesti keuntungannya itu pasti ya, keuntungannya itu pasti kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita duduk-duduk aja, keuntungannya akan dapat. Ya. Ini kalau ini kita ngomong masalah riba ya tadi ya bunga tadi ya. Ini konvensional ya. Nah, sekarang kita bikin pabrik nih, ya kan. Kita sudah susah payah nyewa tadi ya untuk mendesainnya, ya kan. Kemudian bikin pabriknya, ya kan. Beli alat ini, alat itu, ya kan. Beli bahan, ya kemudian meng-hire karyawan, ya kan. Direksi, bla 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 gitu. Dapat produk dijual di marketing ya, di pasar gitu, dimarketkan, dapat keuntungan. Nah ini dibandingkan. Kira-kira lebih besar mana? Ya, kalau lebih menguntungkan yang bank, yang nggak usah bikin pabrik, itu maksudnya ya. Kalian taruh aja uangnya di bank, itu. Jadi itu penting ya. Jadi produk itu penting tadi, ya. Jadi kita tidak hanya langsung kita mau bikin produk apa ya? Bahan kimianya lah, ya, bahan kimia. Ternyata bahan kimia itu tidak ada end user-nya, ya. Misal sudah tidak digunakan lagi, misalkan kayak kayak freon mungkin ya, freon mungkin masih dipakai ya. Kan ada kan ya bahan kimia yang tidak boleh dipergunakan lagi, ya kan? Untuk kehidupan sehari-hari misalkan. Ada kan ya itu, ya kan? Mungkin untuk deterjen atau apa gitu.
Ya. Nah ini ya nggak prospek ini, ya nggak prospek. Soalnya dia apa namanya end usernya nggak ada, ya. Ya end produknya nggak ada tadi. Ya. Tadi apa namanya a chain of chemical production itu dia putus rantainya gitu. Rantainya putus. Ya, sehingga kita nggak bakalan ini yang bakalan survive ini bakalan rugi gitu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi diperhitungkan produk ini kira-kira prospek kedepannya seperti apa. Dipastikan lebih menguntungkan dibandingkan dengan naruh uang di bank gitu. Jadi itu kemampuan dalam modal. Kemudian kemampuan dalam teknologi. Ya. Jadi pabrik yang akan didirikan harus berdasarkan teknologi yang ada. Ya. Jadi teknologi untuk memproduksi produk bisa berasal dari luar negeri. Jadi perusahaan lain, ya, kita harus membayar royalti atau paten dari pemilik teknologi. Jadi ada juga kayak pabrik ya, misalkan pabrik ini dibikin oleh Mitsubishi Industry ya, Mitsubishi Heavy Industries. Jadi dia untuk paten, untuk prosesnya, dia sudah ada semua ya, platformnya sudah ada dari A sampai Z gitu. Ya alat-alatnya apa aja, kapasitasnya berapa, kita mau pingin kapasitas sekian nih, itu sudah ada dia. Teknologinya sudah ada, itu kita beli dari mereka gitu. Ya royalti atau paten. Ya kalau royalti kan lebih ke tadi mungkin formula ya kan ya, formula kita mau bikin formula kan apa namanya? Lisensi. Nah, lisensi dari ya kan perusahaan bla 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 di Jepang. Kan ada kan ya banyak apa namanya produk-produk sehari-hari gitu kan ya kayak apa namanya face wash ya. Kemudian ada body wash, kemudian sabun atau kemudian deterjen kayak gitu-gitu. Karena banyak itu kan ya, lisensi dari mana. Artinya perusahaannya itu awalnya yang induknya ada di Jepang misalkan. Nah, di Indonesia hanya untuk memproduksi saja. Ini kan perlu apa royalti ya, ini. Artinya lisensi ya dari perusahaan induknya itu. Nah, ini kalau masalah royalti ya, ada juga paten ya. Kita bisa ambil dari paten. Kita cari di paten US paten misalkannya. Nah, ini ada nih proses membuat produk A misalkan. Ini prosesnya ini, alatnya ini gitu. Nah, itu bisa digunakan. Atau jurnal juga bisa. Misalnya ada yang kita pingin suatu produk yang baru nih, ya produk yang apa namanya belum ada di pasaran. Misalkan mau bikin biodiesel, bioetanol dari bengkol jagung misalkan. Ini ada jurnalnya nih, ada jurnal yang penelitian di perusahaan di suatu universitas gitu, baik itu bisa di dalam negeri maupun luar negeri, ini ada nih penelitiannya nih gitu. Hasilnya ada nih, ini kita bisa pakai ini gitu. Kita hanya butuh mengkonsep apa namanya scale up-nya saja gitu kan ya. Alat-alatnya yang perlu kita apa aja. Jadi dari laboratorium ke apa namanya ke industri ya di scale up gitu. Jadi kemampuan dalam teknologi. Jadi teknologinya harus ada ya, sudah bisa dari paten, jurnal atau kalau di tugas pelayanan pabrik ini nggak ada biasanya royalti. Kita mau langsung ke nggak mungkin juga kan ya. Jadi mereka menunjukkan apa namanya teknologinya biasanya ya paten atau jurnal ya. Biasanya dua ini. Ya. Jadi jangan sampai ini nanti ya, bahkan nanti kalian mau bikin, wah ini kan bisa juga ini Pak, apa namanya dari kakak tingkat sebelumnya ya kan. Ini dari TA kakak tingkat sebelumnya. Nah itu ya boleh ya, tapi kalian harus juga bisa men-track lagi ya. Dari kakak tingkat sebelumnya itu mereka itu ambilnya dari mana, itu harus jelas. Ya. Jadi referensinya harus jelas, ini dapat dari paten, jurnal, atau dari buku misalkan. Kalau dari buku biasanya sih udah lama-lama ya, udah kuno-kuno ya, tahun 90-an, 80-an gitu, kalau dari buku-buku. Ya, biasanya yang paling bagus ya jurnal atau paten ini. Ya, ini yang lebih up to date. Ya, cari yang jadi dan tanggalnya juga ini ya, tahunnya juga cari yang lebih up to date ya. Jangan tahun yang 80-an gitu, ya 90-an. Biasanya nggak up to date ya. Ketika ada teknologi yang baru, biasanya teknologi yang baru itu akan lebih tadi ya, namanya B2B dia apa tadi? Cost reduction ya. Dia lebih efisien mesti prosesnya ya, untuk proses yang baru. Jadi seperti itu. Itu bisa nanti kalau ketika kalian memilih yang proses yang lama itu menjadi bumerang itu ya. Loh, ini kan proses yang lama, ada proses yang baru. Ya, kenapa nggak pilih proses yang baru? Ya, ada proses yang baru berarti kan dia bisa menggantikan yang lama. Ya, mungkin dari sisi efisiensi, ya dari sisi kemurnian produknya, ya dari sisi konversinya, ya kan. Kalau konversinya tinggi, otomatis kan bisa mengurangi cost reduction kan ya. Konversi 95% dengan konversi 80% mesti lebih menguntungkan 95%. Ya kan, dari sisi waktu juga dari sisi apa namanya cost reduction-nya. Kemudian kebutuhan energinya juga ya. Untuk yang apa proses yang baru ini lebih
kebutuhan energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan ya proses yang lama. Jadi kalian lihat tahunnya juga ya. Cari tahun yang lebih up to date ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, kemampuan dalam tenaga kerja ya. Dipastikan ya namanya kita membuat pabrik ya, menentukan pabrik ini tenaga kerjanya tersedia ya. Ini nanti kaitannya juga dengan pemilihan letak pabrik ya. Misalkan kita mau bikin pabrik nih, pabriknya butuh high tech gitu kan ya. Tapi naruhnya mungkin di apa namanya di tengah hutan misalkan karena harga tanahnya murah, ya kan? Itu ya enggak ini juga, ya enggak bagus juga. Ya. Ya kemudian kestabilan politik dalam negeri, ya kestabilan politik dalam negeri. Nah, ini juga penting. Apa namanya investor yang mau menanamkan modalnya untuk mendirikan pabrik akan mempertimbangkan kestabilan politik negara di mana modal mau ditanamkan. Ya. Jadi misalnya kita mau bikin pabrik ya kita lihat juga ini politik ini tidak hanya politik dalam artian kekuasaan, tapi juga bisa dalam artian apa namanya aturan. Ini politik ya. Kan ada juga untuk politik kan biasanya beda-beda ya, artinya visi dari misalkan pemimpin yang A dan pemimpin yang B kan kadang beda ya kan. Pemimpin A yang A misalkan mau untuk renewable energy, yang satunya lagi mau untuk tetap yang apa namanya fossil fuel, ya beda ya. Jadinya ketika misalkan untuk apa namanya politiknya lebih mengarah ke tadi ya, lebih mengarah ke listrik ya, mobil listrik dan lain-lain. Nanti berarti kita mungkin lebih ke ini renewable energy, misalkan membuat solar cell ya, seperti itu, atau bioetanol ya, biosolar kayak gitu ya. Kemudian kestabilan politik luar negeri. Nah, ini biasanya ya lebih ke tadi bahan bakunya berasal dari mana. Kalau misalkan kita terpaksa. Jadi ini ya, ketika saya menyebutkan tadi kalau bisa apa namanya ya namanya bahan baku kemudian produk itu dalam negeri saja. Artinya produknya dijual ke dalam negeri, bahan bakunya juga diambil dari dalam negeri. Ini hanya untuk ini yang kondisi yang paling bagus ya. Ya kondisi yang paling bagus seperti itu. Tapi ketika di Indonesia memang nggak ada, ya mau nggak mau harus diimpor, ya mau nggak mau harus diimpor, ya mau nggak mau harus diimpor. Tapi ini pastikan ya harganya nanti. Jadi kalau mau ngecek nggak sampai ekonomi lah, nggak sampai ekonomi teknik, kalian cek aja harganya ya. Harganya itu berapa jauh antara bahan baku dengan produknya. Ini jangan sampai produknya itu lebih murah dibandingkan bahan bakunya, ya, karena bahan bakunya berasal dari luar negeri misalkan. Ini dipastikan ya. Soalnya kemarin saya sempat ya ini kan ya, ada juga kemarin yang beredar gitu, ternyata produknya lebih murah dibandingkan bahan bakunya. Itu kan jelas-jelas rugi ya, nggak sampai ke segi kelayakan ekonomi itu udah jelas rugi. Jadi dibandingkan juga ini berapa kalinya. Kalau selisihnya cuma $100 misalkan, ini kayaknya nggak nututi kan ya, bahan bakunya selisihnya cuma $100. Itu belum apa ongkos alatnya, ongkos apa namanya yang lain-lain, yang ongkos produksinya, ya karyawannya, direksinya, ya kan. Marginnya cuma $100 misalkan seperti itu. Kemudian stabilitas politik luar negeri tersebut harus diperhatikan juga oleh perusahaan agar keberlangsungan operasional pabrik terjaga. Jadi kestabilan politik dalam negeri penting ya, juga kestabilan politik luar negeri. Misalkan kita beli bahan bakunya dari negara yang terlibat konflik misalkan dari Timur Tengah. Kalau sekarang kan lagi apa namanya perang negara mana? Ada yang tahu? Sekarang yang lagi hangat tuh perang negara mana sama mana? Ada lihat berita enggak? Azerbaijan sama Armenia, Pak. Iya, benar ya. Jadi seperti itu misalkan ya. Jadi kalau kita belinya apa namanya dari negara Timur Tengah misalkan ya. Nah itu kan nggak pas juga ya. Nah itu bisa kacau ya supply chain-nya kita. Biasanya ya namanya gini, ya namanya B2B ya. Untuk bahan baku itu kita belinya tuh nggak harian ya. Misalnya kita mau beli kayak kita mau ke warung, kita mau beli ini ya deterjen, odol, kemudian sama sabun gitu. Dari kemudian besok lagi beli lagi, mungkin seminggu beli lagi gitu. Enggak ya, biasanya dia tuh langsung kontrak ya, misalkan belinya langsung dalam jangka waktu 1 bulan misalkan. Ya sekian volumenya sekian, jangka waktunya sekian. Jadi ada kontraknya gitu. Jadi nggak cuma per hari gitu beli, bisa dikirim. Ya kayak online gitu, kita beli sekarang, kemudian berapa hari lagi baru sampai. Jadi nggak seperti itu. Dia biasanya langsung berupa kontrak gitu, dan dia jangka waktunya lama biasanya. Ya. Nah itu kan nanti ada supply chain-nya kan ya.
Artinya arus apa namanya, perputarannya tuh cepat biasanya, ya. Barangnya, supply chain-nya itu lebih terjaga ya. Ya kalau tadi ya, negara asal apa namanya, supplier dari bahan baku yang kita ini lagi konflik, nah ini bisa masalah, ya kan? Bisa masalah. Misalkan kekuasaannya digantikan oleh yang mungkin ada kudeta misalkan, digantikan oleh apa namanya, kekuasaan yang baru, pemimpinnya baru, biaya ekspornya ditinggikan, nah itu susah kita ya kan ya. Seperti itu. Kemudian keadaan ekonomi dunia, ya harus diperhatikan karena perubahan yang signifikan kondisi ekonomi dunia akan berpengaruh terhadap investasi pabrik yang akan didirikan. Gitu ini. Kayak minyak kan harganya bisa naik bisa turun, ya kan. Kemudian yang lain, ya banyak sekali ya. Kondisi ekonomi dunia itu bisa mempengaruhi ini kita pabrik yang kita dirikan. Kemudian peraturan pemerintah. Ini yang terakhir ya, peraturan pemerintah juga penting ya. Misalkan tadi ada barang ya, produk chemical yang tidak boleh diperjualbelikan lagi, ya, karena berbahaya bagi makhluk hidup, misalkan bagi manusia, ya kan. Penggunaan timbal misalkan, ya kan. Dulu kan ada timbal di PVC, ya kan ada kan ya. Kan ada iklan-iklannya kan ya. Kalau sekarang PVC bebas timbal, seperti itu. Contohnya seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa memprediksi ya, artinya kira-kira ini untuk peraturan ini juga ini ya, pabrik kan ada bahan baku, ada proses, bahan jadi. Nah, selain bahan jadi ini apa kira-kira di hasilnya produk itu ada dua ya, produk utama sama apa lagi? Hasil samping. Hasil samping ini biasanya lebih kemana nanti? Dibuang kemana? Apakah ini ada dua ya, bisa dijual, bisa juga dibuang ya. Lebih menguntungkan kalau bisa dijual ya, ada produk sampingnya, misalkan produk A sama produk B, bisa dijual semuanya, ya, itu lebih menguntungkan. Ya, diversifikasi produk itu penting ya. Kita ingin ada satu bahan baku gitu, ternyata bahan baku ini kita proses bisa menghasilkan produk samping yang kita bisa jual, itu lebih bagus ya untuk dari sisi ekonomi. Ya kan ada penambahan revenue. Tapi ada juga yang namanya produk samping itu harus dibuang karena dia tidak bisa direcovery, ya mungkin kemurniannya sangat kecil sekali, ya kemudian kualitasnya juga enggak terlalu besar. Kalau kita memaksa untuk merecovery, ya mengambil tadi komponennya, ya produk sampingnya itu mau kita jual itu kan butuh proses lagi kan ya, proses recovery dari bahan bakunya, apa namanya, produk sampingnya itu kan ya butuh alat lagi lah, ya kan, proses lagi, energi lagi dan lain-lainnya. Tapi ternyata harganya murah, ya atau volumenya sangat kecil, ya nggak worth it ya kan ya. Jadi biasanya kan dibuang. Nah, ketika dibuang itu namanya berarti kan limbah ya. Nah, limbah ini kan kalau di Kementerian Lingkungan itu kan mesti ada aturannya kan ya, limbahnya itu sekian ppm, itu ada batasnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan kan. Kira-kira ya pabrik kita ini ada bahan baku, ya kan ada produk. Kira-kira tuh kalau produk biasanya kan kalau produk ya mesti edit, artinya namanya dia lebih bernilai kan ya, bernilai lebih, soalnya mau dijual. Tapi yang produk sampingnya ini ya limbahnya ini bagaimana? Apakah limbahnya itu berbahaya? Apakah limbahnya itu kira-kira menyalahi aturan dari pemerintah enggak? Terutama terkait dengan environmental ya. Ya terkait dengan environmental impact. Ya jadi pengaruhnya terhadap lingkungan itu seperti apa? Seperti itu. Kan banyak kan ya, biasanya ya namanya limbah kan dia dibuang aja kan ya, ke sungai, ya kan? Atau biasanya dibuangnya ke sungai. Biasanya limbah itu dalam bentuk cairannya, kebanyakan ya kan? Dalam bentuk cairan dia dibuangnya ke sungai. Nah, ini kan kita harus lihat dulu ya limbahnya ini berapa dari sisi kalau kandungan sih mungkin bisa ini ya bisa diturunkan dengan mungkin instalasi pengolahan limbahnya. Tapi tadi dia itu kandungannya itu berbahaya apa enggak? Misalnya timbal kan berbahaya timbal ya. Itu bisa terakumulasi dalam makhluk hidup, itu bisa menyebabkan bisa deadly lah ya untuk suatu konsentrasi tertentu ya kalau dalam tubuh gitu. Ini kaitannya soalnya nanti dalam tadi sustainability ya. Jadi jangan sampai
ada peraturan berubah, kita bikin pabrik ya, ada limbahnya, ternyata peraturannya berubah, artinya ini nggak boleh dibuang ke sungai nih. Nah itu otomatis kan pabrik kita bisa terganggu itu, bisa fatalnya bisa tutup, ya kan? Karena menyalahi aturan dari pemerintah, seperti itu. Itu penting, itu banyak sekali faktor-faktor ya. Untuk kita kira kita mau memilih pabrik apa nih gitu. Jadi nggak cuma saya ingin pabrik ini gitu, ya. Jadi harus diperhatikan dari pasarnya, bahan bakunya, ya, kualitas produknya, ya kan, kemurniannya yang mau kita produknya apa, kemurniannya berapa itu penting. Ya. Itu kan masuk dalam spesifikasi produk. Ya, minimal spesifikasi produk yang mau kita jual itu paling enggak tadi ya B2B kan lebih ke tadi kemurnian ya. Jadi kemurniannya harus kita tetapkan dulu di awal. Nah, itu harus melihat dari pasar. Ya, pasar itu kira-kira paling tinggi itu berapa? Ya, usahakan paling tinggi ya kemurniannya ya. Soalnya itu akan yang banyak dicari pasar kan biasanya yang kemurniannya tinggi. Soalnya kita Mohon maaf, Pak. Ya. Jamnya sudah habis. Saya ada kelas lagi jam 12:30, Pak. Oh iya. Oke, ini udah selesai kayaknya ya. Udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Ada Pak? Tidak ada, Pak. Ada. Oke, Oke. cukup. Ini kelebihan ya, 12.20 tadi ya. WA. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cuman sekian. Ya. Pak, saya belum absen, Pak. Oh, belum absen. Oke, bentar. Aku di mute. Mau pakai scan barcode Sudah tadi kayaknya. aja WA web. Oh sudah Pak, alhamdulillah. Tadi yang belum tuh siapa itu? Aldrin Bima ada nggak? Hadir, Pak. Meh, Tadi hadir, Pak. bentar. Jam berapa kamu hadirnya tadi? 11 lebih, Pak. Tadi saya kiranya saya belum masuk grup WA soalnya, Pak. Oh gitu. Iya. Ini baru mau di-invite sama Mas Dava. Saya soalnya tadi ngelihatnya di Google Classroom tapi kok nggak ada linknya, terus teman-teman bilang di WA ada linknya. Oh iya. Belum masuk WA grup. Belum, Pak. Nanti WA saya ya, kita kasih linknya ya. Oke, Pak. Atau kalau enggak, yang hostnya yang di WA grup coba kasih link grupnya ke Bimo ya. Oke. Siapa Oke, lagi yang belum absen? Sudah semua ya? Ini kayaknya ada Pak. semua ya. 39 ya. Ini ada yang keluar ya ini kayaknya. Pak, Oke. saya izin live ya, Pak. Oh iya, yang mau ada kuliah silakan live duluan. Ini juga sudah selesai ya. Makasih, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cuman sekian ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ya. Oke, sama-sama. Diam mute. Ya.